Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Rahab dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A dengan NIM 21103070012. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan tulisan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya tulis non-ilmiah ini pun bervariasi bahan, topiknya, dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung oleh fakta umum. Bahasanya mungkin konkret atau abstrak. Gaya bahasanya mungkin formal dan teknis atau formal dan populer. Karangan non-ilmiah ini merupakan istilah yang dikenal orang dalam dunia tulis menulis. Berkaitan dengan istilah ini ada juga bagian ahli bahasa menyebut karya tulis fiksi dan non-fiksi. Terlepas dari bervariasinya penamaan tersebut, hal-hal yang sangat penting untuk diketahui adalah baik karya ilmiah maupun non-ilmiah, fiksi maupun non-fiksi. Kedua-duanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Macam-macam karya tulis non-ilmiah. 1. Cerita pendek atau cerpen. Cerpen adalah sebuah prosa fiksi yang biasanya dapat dibaca dalam satu kali duduk dan fokus pada insiden yang berdiri sendiri atau rangkaian insiden terkait dengan maksud untuk membangkitkan efek tunggal atau suasana hati. Cerpen adalah bentuk yang dibuat dengan sendirinya. Cerita pendek menggunakan plot, prosa nasi, dan komponen dinamis lainnya seperti dalam novel. Akan tetapi biasanya pada tingkat yang lebih rendah. Walaupun cerpen sebagian besar berbeda dari novel atau novel pendek, pengarang umumnya mengambil dari kesimpulan umum teknis sastra. Penulisan cerpen dapat mendefinisikan karya mereka sebagai sebagian dari ekspresi artistik dan pribadi dari bentuk tersebut. Mereka mungkin juga berusaha menolak kategorisasi berdasarkan genre dan formal tetap. 2. Dongeng merupakan salah satu karya non-ilmiah yang berisi cerita fiksi atau yang tidak benar-benar terjadi. Selain itu, dongeng juga merupakan salah satu jenis prosa lama. Biasanya dongeng bercerita tentang kisah di masa lampau yang tidak masuk di akal. Dongeng sendiri mempunyai beberapa macam, di mana macam-macam dongeng tersebut antara lain dongeng fabel singkat, myth, sage, fabel, dan dongeng berumus. Salah satu artikel yang memuat contoh satu jenis dongeng adalah artikel dongeng fabel pendek beserta strukturnya. Yang ketiga, drama. Drama merupakan satu kisah yang disampaikan melalui akting atau gerak dan biasanya ditampilkan untuk pementasan teater. Secara umum, jenis-jenis drama terdiri atas drama tradisional dan drama modern. Sementara itu, jenis-jenis drama berdasarkan pementasannya terdiri atas tragedi komedi, opera, melodrama, dan sebagainya. Yang keempat, novel. Novel merupakan salah satu di antara jenis-jenis prosa baru yang berisi kisah panjang, sesuatu peristiwa atau cerita. Seperti halnya cerpen, novel juga mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selain itu, novel juga mempunyai tahapan alur dalam cerita, di mana tahapan alur tersebut terdiri atas pengenalan, kemunculan masalah, klimaks, antiklimaks, dan penyesuaian. Namun pada perkembangannya, tahapan alur ini bisa merupakan bergantung dari jenis-jenis alur cerita yang dipakai si penulis. Novel sendiri mempunyai beberapa jenis, di mana jenis-jenis novel tersebut antara lain novel fiksi, non-fiksi, romantis, komedian, dan dewasa. Selanjutnya, sifat karangan non-ilmiah terbagi menjadi 4. 1. Emotif lebih merupakan
refleksi dari sebuah perasaan yang terkadang melampaui kebenaran. Sedikit dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan informasi. 2. Persuasif, yaitu bersifat mempengaruhi pikiran pembaca. Fakta-fakta tanpa bukti, bujukan review pembaca lebih meyakinkan. Sikap dan cara berpikir pembaca dan cukup informatif. 3. Deskriptif subjektif, dalam arti tidak didukung oleh data dan fakta, dan overclaiming, pendapat pribadi, sebagian imajinatif dan subjektif. 4. Jika kritik ada kalanya tanpa dukungan. Selanjutnya, ciri-ciri karangan non-ilmiah terbagi menjadi 6. 1. Berdasarkan fakta pribadi. 2. Tulisan subjektif. 3. Gaya bahasa populer dan bermakna konotasi. 4. Tidak mengandalkan hipotesis. 5. Dramatis, persuasif, imajinatif, deskriptif. 6. Emotif. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan, di mana karangan non-ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam hidup sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan tidak resmi. Adapun beberapa jenis karangan yang termasuk karangan non-ilmiah yaitu dongeng, cerpen, drama, novel, dan roma. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bahan yang menjadi bahasan dalam makalah ini. Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan, kurangnya rujukan dan referensi yang saya peroleh dari makalah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diterima di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.